Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aji Istira. You can call me Aji. My number of student number to 34 111 46, and I will explain about text and characteristic text and essential of the text. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian pajak, jenis-jenis dan unsur-unsur pajak secara umum ya. Oke, yang pertama pengertian pajak. Jadi pajak itu sebenarnya yang kita lihat di masyarakat itu ya, kadang-kadang itu tuh kita nggak ngeh atau nggak ngerti itu apa sih sebenarnya pajak itu, ngapain sih kita ya harus bayar pajak gitu ya. Nah, pengertian pajak itu sebenarnya gampang aja, kontribusi negara, kontribusi masyarakat yang bersifat wajib kepada negara, yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung dan emang untuk kepentingan negara itu sendiri. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak itu ditegasin tuh sebagai sumber penerimaan negara yang sangat penting. Karena sebenarnya pajak ini itu banyak aspek dan juga sebenarnya kebanyakan dari masyarakat itu tuh hampir semua itu pajaknya ada gitu. Jadi makanya kenapa itu sangat penting, karena dia berhubungan langsung dengan seluruh lini masyarakat itu sendiri gitu. Makanya seperti undang-undang tadi itu. Nah, seperti itu. Dan digunakan untuk publik sebenarnya. Cuman nyatanya di Indonesia sendiri pemakaian pajak itu masih ya begitulah, korupsi parah. Isinya sampah bener. Misalnya kayak jalan itu. Jalan anggaran 1M. Pajaknya dari anggaran dari masyarakat, pajaknya 1M. Baik dari pajak 1M. Dikorupsi 800 juta. 200 jutanya cuma buat bangun aspal, habis itu rusak lagi. Nanti habis rusak kemana lagi coba? Ya udah, habis rusak itu minta lagi anggaran ya. Dari mana lagi duitnya? Dari masyarakat kayak gitu. Nah, oke, besok aja seperti itu. Nah, ciri pokok pajak itu ya pasti memaksa, karena memang itu sebagai keharusannya. Kenapa sih? Kenapa kita tuh harus bayar pajak gitu ya? Ya karena sebenarnya bukan simpel kita tinggal di sini gitu ya, lebih tepatnya sebagai masyarakat atau kita sebagai orang yang hidup di lingkungan sini. Kenapa kita harus bayar pajak? Salah satunya adalah tanda untuk trust pada pemerintah itu, tanda bahwa pemerintah itu menimbulkan diri kita gitu. Sebenarnya kalau untuk alasan hal yang benar-benar jelas itu menurut saya masih belum, nggak ada sih gitu, nggak ada yang kayak jelas-jelas banget gitu. Cuman kita bisa nilaikan aspek kebermanfaatannya gitu. Nah, seperti itu, karena dasarnya emang dia manfaatin kolektif dari negara, dari masyarakat untuk negara, dan balik ke masyarakat lagi, tapi dari pihak yang beda. Nah, oke, kita lanjut ke jenis-jenis pajak gitu. Jenis pajak secara umum itu ada beberapa kriteria berdasarkan pemungutannya. Terdapat pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu biasanya dianuin sama pemerintah pusat, biasanya melalui kementerian dan Direktur Jenderal Pajak DJPJ gitu. Nah, biasanya juga dia lebih ke umum dan lebih nasional, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi bangunan sektor nasional. Sedangkan pajak daerah itu tuh pajak yang dipungut oleh provinsi atau kabupaten kota, dan biasanya dia tuh lebih otonom. Nah, kayak pajak kendaraan bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak hotel dan restoran gitu. Nah, kalau sering makan itu
anda itu semua yang sering makan di hotel dan restoran lah, itu biasanya dari pajak pemerintah kalau misalnya gede banyak gitu. Nah kalau menurut objeknya, pajak itu dibagi dua, ada langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu tuh pajak yang pada ini ya, maksudnya pajak langsung itu dia memang tertera langsung gitu, ada list pajaknya. Kayaknya kayak ini PPH, pajak penghasilan itu langsung kan, dia langsung tulis ada PPH langsung, dan cukai itu lebih ke langsung. Nah, sedangkan pajak tidak langsung itu biasanya untuk barang dan jasa. Kalau yang langsung itu biasanya untuk kayak aturan kayak pajak kendaraan bermotor tuh maksudnya lebih pajak langsung ya. Itu masuk pajak kendaraan langsung tor itu. Yang pajak tak langsung itu tuh lebih kepada yang mau beli, atau lebih tepatnya itu barang konsumsi, yang menggaris barang konsumsi. Kayak misal tadi pajak restoran, nah itu pajak restoran tuh dikasih makanannya, misal makanan apa ya, nasi padang gitu, nasi padang kena ada PPN gitu, nah itu masuk pajak tak langsung. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur pajak ya, udah mau akhir ya. Unsur-unsur pajak, unsur pertama adalah subjek pajak, yakni pihak yang dikenai wajib pajak, biasanya orang pribadi atau badan usaha. Unsur kedua adalah objek pajak, yaitu kegiatan. Unsur kedua dari objek pajak yaitu kegiatan, perbuatan dalam barang jasa yang menjadi dasar pengenaan pajak. Misal motor atau pengeluaran PNS gitu, atau jasa atau pemilikan tanah atau kendaraan gitu. Itu seperti itu. Kalau objeknya berdasarkan objek pajaknya itu kegiatan gimana, perbuatan barang jasanya atau gimana gitu. So 3 adalah tarif. Seberapa besar sih kira-kira yang bisa dipajaki gitu ya. Seberapa besar, misal kamu mobilnya 300 juta gitu dan mobil 1M gitu, pasti lebih besar pajaknya mobil 1M, karena kamu beli 1M itu pasti mampu minimal pajaknya itu lebih besar daripada 300M. Misal pajak 300M tuh 10 juta mobil, 1M itu 30 juta. Sudah pasti wajar kalau misalnya kamu kena pajak 30 juta, karena kamu sudah memenuhi syarat untuk membayar 30 juta atau dan membeli mobil 1M tersebut gitu. Oke, seperti itu. Nah, unsur 4 itu adalah dasar pengenaan pajak, yaitu nilai atau besarnya menjadi acuan pajak. Misal objek jualan untuk PPN atau nilai jual objek pajak untuk PBB gitu. Nah, seperti itu. Unsur kelima adalah waktu pemohonan pembayaran, yang mendukung pajak harus menyetor atau melakukan pajaknya. Misal kamu mau bayarnya setiap bulan, kayak bayar kendaraan motor itu ya dalam periode waktunya itu pasti setahun deh. Kalau motor tuh setahun, kalau sebulan itu apa ya, saya tuh lupa, tapi kayaknya listrik ya apa ya, kalau sebulan tuh per bulan tuh ya. Ya pokoknya gini. Yang kelima itu ada waktunya, jangka waktu, ada yang tahunan, 3 bulan, 6 bulan, dan tahunan gitu. Tahunan itu kayak motor tadi gitu. Oke, sekian dari saya. I ended for this. Thank you.